Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator, Subkoordinator, dan Ketua Tim. Yang saya hormati Ibu narasumber, dan Bapak Ibu rekan-rekan semua. Selamat pagi, selamat datang kembali di acara PKS hari ke-23. Perkenalkan, saya Fitri Afrilia dari Inspektorat 2 yang akan memoderatori acara PKS pada hari ini. PKS pada hari ini bertemakan manajemen risiko yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Randa Wiwi Wiratini, apoteker. Agar acara hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilakan. Iya kok, mereka gabung ya, aku nggak tahu. Berdoa selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Wiwi Wiratini, dipersilakan Ibu untuk memaparkan materinya. Terima kasih Mbak Fitri. Kayaknya tadinya judulnya salah deh. Manajemen konflik ya? Oh iya, oh iya. Kaget aku soalnya nggak nyiapin manajemen resiko. Oh iya, maaf Ibu. Iya Bu, manajemen konflik. Manajemen ini ya. Apa namanya? Aku juga kaget ternyata banyak ya dari inspektorat. Ini yang baru semua ya, Mas Jihan. Iya Bu, jadi peserta wajibnya memang dari CPNS, kemudian PNS 2021 yang kemarin baru dilantik Desember, dan peserta dari seleksi terbuka Bu. Namun auditor jika ingin mengikuti juga nggak apa-apa Bu. Oh gitu. Duh jadi grogi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa namanya, saya akan menyampaikan mungkin yang terakhir ya saya ya dari untuk PKS ini ya. Iya benar Bu. Maaf ya diundur-undur terus karena memang sebenarnya sih nggak sibuk, cuman waktunya aja nggak pas naruh apa namanya posisi waktunya. Baik, mungkin bisa di share screen Mas, itu dari tempatnya Mas Jihan apa Mbak Fitri ya? Dari saya nggak apa-apa Bu, saya bantu. Enggak. Sudah terlihat ya Bu? Sudah. Baik. Lanjut deh. Jadi ini ada filsafat kuno yang apa namanya, ni cing ni wanci, ni kang ni xiang, ni kun. Mungkin ada orang Cina yang Chinese di sini keturunannya kali ya. Bisa lebih membacanya ini. Tapi yang ini I hear and I forget, I see and I remember, I do then I understand. Jadi kalau bahasa Indonesianya, saya mendengar, saya lupa. Tapi kalau saya melihat dan saya ingat, kalau saya mengerjakan, saya memahami. Mungkin seperti ini untuk kayaknya untuk lebih ke saya pribadi kayaknya. Karena saya kalau memang kalau lagi belajar, saya cuma mendengar aja, saya akan lupa. Jadi saya lebih senang kalau tangan saya bergerak. Oke, lanjut. Di sini yang biasa kita itu apa sih konflik itu gitu, yang biasa kita dengar konflik sehari-hari apalagi di kantor gitu. Sekarang bagaimana apa namanya menggambarkannya, seperti apa sih konflik itu. Kemudian lanjut, apa sih penyebab dari konflik itu gitu kan. Ada apa namanya, ada beberapa konflik. Lanjut lagi, jadi penyebab konflik itu adalah menurut ini ada 8 konflik ini menurut dari Bell dan Hart di tahun 2002, berarti sudah memang sudah lama. Jadi ada 8, yaitu yang pertama konflik dari kebutuhan. Jadi atau di sini sih ada juga konflik dari sumber. Jadi kebutuhan akan sumber daya. Jadi kalau di kantor itu kita butuh apa namanya, kebutuhan akan ATK misalnya.
minta terus kurang gitu, itu bisa menyebabkan konflik. Terus kemudian beda gaya, mungkin dalam pergaulan ada berbeda dalam apa namanya, berbeda gaya, biasanya bisa menjadi konflik. Kemudian beda cara berbicara, cara komunikasi, itu juga kadang-kadang bisa menjadi konflik juga di dalam kantor. Kemudian perbedaan dalam pertentangan, jadi conflicting of perception. Jadi perbedaan apa namanya, komunikasi juga ini, jadi ada yang perbedaan persepsi gitu tuh bisa juga menimbulkan konflik. Kemudian perbedaan dari tujuan itu juga dapat menyebabkan konflik. Kemudian adanya saling tekanan itu biasanya ada menyelesaikan 2 tugas, misalnya dari masing-masing koordinator, ada 2 dari koordinator ini memberikan 1 tugas dan memberikan waktu yang harus sekarang, itu juga kadang memberikan pertentangan juga. Kemudian peran tanggung jawab yang diberikan itu juga bisa menyebabkan konflik. Dan ada nilai pribadi yang berbeda. Jadi ada yang nilai-nilai pribadinya, misalnya dia tidak pernah mengkompromikan nilai gitu. Terus ada lagi kebijakan yang tidak dapat diprediksi, atau di sini unpredictable policies. Kemudian lanjut. Nah, di sini pada tahap awal, jadi yang menimbulkan potensi ketidakkenyamanan, incompatibility, yaitu pertama adalah di sini pencetus awalnya yaitu komunikasi, kemudian ada struktural, ada variabel dari personal, dari pribadinya masing-masing. Jadi kenapa sih komunikasi itu penting gitu kan? Jadi kalau komunikasi memang harus dilakukan, karena komunikasi yang buruk biasanya memang menyebabkan kesalahpahaman. Jadi kalau nggak ada komunikasi, itu memang sering terjadi, dan itu sering terjadi di di dalam, kalau di inspektorat sendiri, kalau memang tidak ada komunikasi itu sering terjadi konflik. Itu yang kebetulan yang suka kami alami juga. Jadi moga-moga nanti ke depannya komunikasi kita lebih baik. Kemudian juga ada komunikasi antara auditor dengan auditi, itu juga kalau tidak baik biasanya akan terjadi konflik. Jadi yang satu menganggap dirinya benar, kemudian yang auditi juga menganggap benar, itu sering terjadi konflik di antara auditor dengan auditi. Kemudian yang kedua itu struktur. Jadi di sini ada yang merasa diistimewakan gitu. Ada yang kok dia diistimewakan, kok dia ini. Nah, itu hal-hal yang seperti itu tuh yang juga dapat menimbulkan konflik. Kemudian faktor pribadi. Kalau faktor pribadi ini tergantung dari karakteristik kepribadian dari masing-masing personal. Jadi ada yang sifatnya mungkin otoriter atau yang lain suka menganggap kok dia tidak menghargai saya ya gitu. Jadi mungkin di sini juga perlu diperhatikan apakah memang benar seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, di sini juga kadang-kadang kita juga bisa ada konflik di sini. Jadi kalau makan bubur, tahu kan bubur yang di depan kantor itu, ada yang suka kalau makan, ada yang diaduk, ada yang enggak. Sementara
bagaimana sih kalau yang diaduk, sementara kalau yang nggak diaduk ngeliat, ih kayaknya gimana gitu, ngelihat kalau yang makanan diaduk kan seperti kalau saya lihat sih seperti makanan kucing gitu. Kalau saya pribadi lebih senang yang diaduk ini, karena saya pikir semuanya itu bercampur dan hasilnya lebih enak. Maaf ya, puasa-puasa membicarakan makanan. Terus kemudian kalau saya menganggap bahwa kalau makanan yang bubur yang tidak diaduk ini kayaknya makanan itu nggak enak gitu. Jadi kan ada di sini juga ada perbedaan. Jadi hal ini juga bisa menimbulkan konflik. Demikian juga seperti kalau makan ayam fast food itu, ada yang senang makan kulit di awal, ada yang senang makan kulit di akhir. Kalau yang makan kulit di awal itu biasanya melihat yang misalnya tetangganya makan kulitnya di akhir, suka main comot aja, atau kenapa diambil di akhir gitu. Nah, itu juga sering menimbulkan konflik. Lanjut. Nah, ini gambaran, jadi konflik itu bisa terjadi di ini dalam suku, jadi bersifat yang rasial. Kemudian ini ada juga yang konflik agama yang memang sering terjadi, yang semoga tidak berlanjut. Kemudian ini dalam dalam kantor, dalam berdiskusi. Kemudian ini dalam rumah tangga, dan ini konflik politik yang biasa terjadi. Lanjut. Jadi ini yang dibutuhkan dari yang angkatan yang dari builder sampai yang alpha generation ini adalah yang diperlukan adalah komunikasi. Lanjut. Jadi di tahun 2020 kita ada 5 generasi, yaitu yang tradisional. Ini dia kelahiran tahun 1900 sampai 1945. Di sini ada dia tekanannya itu besar, kemudian mereka mengalami Perang Dunia Kedua, terus sangat disiplin, dia loyalnya tinggi. Kemudian yang untuk golongan kedua ini adalah yang boomers, jadi kelahiran 46 sampai 64 dengan berbagai ciri, jadi dengan berbagai perbedaan dari sampai di generasi yang tahun 2020, mungkin sekarang ke 2022. Jadi dengan perbedaan inilah makanya sering terjadi konflik, dan bagaimana cara mengatasinya itu adalah dengan komunikasi. Kemudian lanjut. Nah, di sini jadi ini seperti tadi, jadi lanjut aja. Ini komunikasi. Ini komunikasi untuk kalau kita mau minta uang gitu kan. Bagaimana sih kalau minta uang ke bos? Kemudian bagaimana kalau kita minta uang ke rekan? Jadi untuk komunikasi itu memang juga diperlukan. Jadi kalau ini bagaimana kalau di kantor, ini bagaimana kalau minta uang ke orang tua, dan sampai di dalam keluarga gitu, komunikasi yang diperlukan. Kemudian lanjut. Ini juga kalau kita mengungkapkan ide kita, bagaimana supaya ide kita dapat diterima, itu diperlukan ada beberapa tahap, dan itu adalah yang diperlukan adalah komunikasi. Lanjut lagi. Kemudian ini ada yang stage kedua, yaitu cognition and personalisasi. Di sini menurut Lois Erpondi, itu merumuskan ada 5 level konflik, yaitu tahap pertama konflik yang terpendam. Jadi konflik yang merupakan bibit konflik yang bisa terjadi dalam interaksi individu ataupun kelompok dalam organisasi oleh karena
setup organisasi dan perbedaan konsepsi, namun masih di bawah permukaan. Jadi konflik ini berpotensi sewaktu-waktu untuk muncul ke permukaan. Kemudian yang di tahap kedua yaitu konflik yang terpersepsi. Jadi fase ini yang terlibat mulai mengkonsepsi situasi-situasi konflik termasuk cara memandang, menentukan pentingnya isu-isu, membuat asumsi terhadap motif dan posisi kelompok lawan. Kemudian di tahap 3 yaitu konflik yang mulai terasa. Jadi di sini para individu atau kelompok yang terlibat menyadari konflik dan merasakan pengalaman yang bersifat emosi seperti kemarahan, frustasi, ketakutan, dan kegelisahan yang melukai perasaan. Kemudian di tahap 4, konflik yang termanifestasi. Pada fase ini, salah satu pihak memutuskan bereaksi menghadapi kelompok dan sama-sama mencoba menyakiti dan menggagalkan tujuan lawan. Kalau yang kelima, konflik sesudah penyelesaian. Fase ini adalah fase sesudah konflik diolah. Jadi bila konflik dapat diselesaikan dengan baik, hasilnya berpengaruh baik pada organisasi ataupun sebaliknya. Lanjut. Ini yang tadi yang jadi dijelaskan ada konflik terpendam atau latent konflik, kemudian perceived konflik, kemudian felt konflik, dan manifest konflik. Yang pada slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Kemudian mundur satu deh Mas. Ya. Kemudian ini di stage yang ketiga yaitu intention, yaitu pengelolaan konflik. Bagaimana sih menangani konflik, gitu kan? Jadi menangani konflik atau manajemen konflik ini ada 5, yaitu yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi yaitu kombinasi antara asertif dan kooperatif. Jadi menunjukkan seseorang mengutamakan dirinya sendiri itu lebih besar dibandingkan mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi di posisi ini orang akan menggunakan segala kekuatan, kemampuan, dan sumber daya yang ada untuk mempertahankan posisi dan meraih kemenangan. Kemudian yang kedua itu adalah collaborating. Collaborating itu posisinya ada di asertif dan kolaboratif. Jadi ini lawan, kalau sebelumnya kan menghindar. Kalau ini merupakan usaha bersama dari kedua belah pihak yang terlibat untuk menemukan apa yang menjadi dasar bersama terlebih dahulu, untuk menemukan posisi yang lebih menguntungkan bagi keduanya. Jadi dalam proses ketidaksetujuan, namun pada akhirnya akan ditemukan lebih baik. Jadi di sini memerlukan kolaborasi. Jadi kalau itu dibilang win-win solution, diperoleh win. Kemudian di sini ada compromising, yaitu di sini di tengah-tengah antara kolaborasi dan menghindar. Jadi avoid. Jadi pada sini terjadi kesepakatan, namun tidak semua keinginan terpenuhi demi pihak lain, tapi ada juga mengalami kondisi yang sama. Konsensi yang ditawarkan diterima oleh masing-masing pihak. Kemudian yang selanjutnya adalah menghindar atau avoiding. Jadi orang yang di posisi ini tidak memperjuangkan keinginannya sendiri atau orang lain. Jadi intinya dia tidak mau terlibat dalam konflik. Jadi dia akan menarik diri atau lebih baik menghindar. Jadi pergi di saat yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah akomodasi atau accommodating. Jadi di sini seseorang mengorbankan kepentingan dirinya sendiri untuk memenuhi kepentingan atau keinginan orang lain. Jadi seseorang itu akan mengalah
Jadi dia menginginkan ya udahlah lebih baik mengalah untuk keadaan yang lebih baik. Lanjut. Jadi di sini untuk menangani konflik yaitu pertama ada orang konflik, kemudian diperhatikan apa sih penyebab konflik, kemudian dilakukan pembicaraan terhadap yang berkonflik ini, kemudian temukan penyebab utamanya, kemudian cari solusinya, dan buat menjadi proses itu menjadi nyata. Jadi utamakan didengerin dulu. Nah ini lanjut. Di sini apa yang tadi juga disebutkan bahwa kalau ini menurut Thomas Kilmann, model konflik yang menurut Thomas Kilmann yaitu ada sisi asertif, kemudian ada sisi yang di dasar ini ya horizontal ya, dia kooperatif. Jadi ada yang competing tadi sudah disebutkan competing, kemudian ada yang collaborating, kemudian ada accommodate dan avoid. Jadi kalau yang avoid itu ya lebih baik menghindarlah gitu. Jadi permasalahan dari konflik itu sendiri tidak akan bertemu. Jadi malah suatu saat akan konflik itu akan bisa timbul lagi. Jadi kalau yang kolaborasi ini ya yang win-win solution. Jadi yang lebih baik digunakan. Jadi konflik itu dihadapi dengan bermusyawarah, kemudian dicapai kata sepakat. Jadi di sini istilahnya saya menang, kamu juga menang. Jadi nggak ada yang kalah. Kalau yang gaya yang yang bersaing di sini tingkat asertifnya tinggi, tapi tingkat kooperatifnya asertif itu kemudian kooperatifnya itu rendah. Jadinya yang didapat di sini adalah saya menang tapi kamu kalah. Jadi bagaimanapun juga saya harus menang dalam menghadapi konflik ini. Kemudian kalau yang kompromi ini juga di sini kalau yang ada di tengah ini kalau saya kalah kamu juga kalah, tapi kalau saya menang kamu juga menang gitu. Jadi demi menjaga hubungan baik aja. Jadi keduanya sama-sama bekerja sama, terus memiliki kepentingan yang sama. Jadi melakukan ini untuk biasanya dalam berbisnis. Lanjut. Nah di sini untuk konflik seperti ini yang mana yang digunakan, itu kan gambaran yang seperti ini tadi, yang ada yang competing, accommodating, compromising, terus collaborating. Lanjut Mas. Jadi ini langkah untuk penyelesaian konflik, yaitu negosiasi untuk win-win solution. Jadi jika gagal win-win solution, terima perbedaan pandangan dan hargai kesepakatan. Kemudian mental setnya, jadi konflik bisa konstruktif asal mau terbuka dan memahami secara dewasa.
Ini jadi mulai dari persiapan, kemudian tadi yang ada di gambar yang sebelumnya, jadi kemudian kumpulkan informasi. Jadi di sini agar akar masalahnya, kemudian akibatnya dan sudut pandang jadi objektif. Jadi yang bukan emosional yang lebih dikedepankan. Kemudian sepakati masalah. Jadi ini harus disepakati antara dua belah pihak yang memiliki konflik. Kemudian tadi eksplorasi alternatif solusi. Ini yang terakhir adalah negosiasi, ini tadi yang win-win solution. Kemudian lanjut. Nah, di sini untuk negosiasi dalam konflik kita perlu negosiasi, yaitu perlu bargaining atau tawar-menawar antara kedua belah pihak untuk lebih mencari kesepahaman dan mencapai kesepakatan dalam penyelesaian masalah yang menjadi perhatian bersama atau penyelesaian konflik. Jadi tujuan dari negosiasi itu adalah mencapai win-win solution, menyelesaikan perbedaan, mendapatkan manfaat dari pihak lain, dan mendapatkan hasil yang diterima berbagai kepentingan. Lanjut. Kemudian di sini pendekatan negosiasi itu ada yang negosiasi distributif, di mana setiap pihak memiliki sasaran yang dipersaingkan. Kemudian ada negosiasi kolaboratif atau integratif. Jadi tiap pihak bekerja sama untuk mencapai keuntungan maksimal dengan mengintegrasikan kepentingan mereka. Problem solving oriented. Lanjut. Di sini perilaku kunci negosiasi kolaboratif, yaitu pandangi sudut pandang pihak lawan, kemudian eksplorasi alternatif solusinya tadi yang seperti di atas, kemudian untuk mendapatkan win-win solution ini tadi. Lanjut. Ini juga sudah disampaikan 7 langkah negosiasi kolaborasi. Lanjut. Nah, yang diinginkan dalam suatu konflik adalah sebenarnya yang tidak diinginkan itu ada lose-lose atau compromise, kemudian win-lose. Yang diinginkan adalah win-win solution, yaitu merupakan problem solving dari semuanya. Lanjut. Jadi tujuan dari resolve the conflict itu adalah mencari win-win. Kemudian ini kita sekarang sampai ke langkah yang keempat, behavior. Jadi lanjut. Jadi yang di sini ada konflik itu terjadi karena 10% itu adalah perbedaan pendapat, dan 90% ada suara yang salah. Tadi kayak yang sudah disampaikan di awal itu dalam komunikasi biasanya perbedaan misalnya antara, kalau yang dijelas itu yang suku Jawa dengan suku misalnya dari Sumatera itu mereka kalau bersuara kan keras, sementara kalau yang di Jawa itu suaranya lebih lembut. Jadi bisa yang dari Jawa ini bilang kok itu kalau ngomong marah gitu. Sementara kalau yang dari Sumatera nggak sabaran kalau ngomong kok pelan-pelan gitu kan. Jadi itu yang harus disepakati agar tidak, jadi saling memahami bahwa memang ada perbedaan. Kemudian dari attitude dan behavior cycle. Kemudian juga hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Jadi kadang-kadang kalau berbicara sembarangan, kalau orang yang
satunya tidak bisa menerima, itu juga bisa menjadikan konflik. Kemudian yang ini nih, kalau menurut Kapten Jack Sparrow, the problem is not the problem is your attitude about the problem. Do you understand? Gitu kan. Lanjut. Nah, sekarang kita udah sampai di stage yang terakhir. Apa namanya? Untuk dari konflik ini sendiri ada dua. Jadi ada yang bisa menimbulkan bersifat apa namanya? Destruktif, yaitu yang membuat kerugian bagi individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya. Jadi karena tidak dapat bekerja sama, karena adanya sikap permusuhan atau tidak tercapai kesesuaian paham tentang tujuan kelompok atau konflik konstruktif destruktif, terus kerugiannya yaitu biasanya akhirnya persaingannya itu semakin hebat. Terus tujuan yang bersama-sama itu, tujuan organisasi yang bersama itu akan makin berkurang. Jadi tidak tercapai tujuan bersama dari suatu organisasi. Komunikasinya juga akan tidak ada komunikasi gitu. Jadi komunikasinya semakin saling tertutup. Tapi konflik itu juga ada yang bersifat konstruktif atau membangun. Jadi ada keuntungan juga dari konflik. Jadi konflik itu tidak hanya menghasilkan sesuatu yang negatif, tapi bisa juga yang yang positif atau yang membangun. Jadi mungkin bisa timbul kreatif atau inovasinya meningkat. Terus kemudian ikatan pertemanan juga akhirnya kalau saling sama-sama menyadari maka akan semakin kuat, semakin dekat. Kemudian itu akan bisa menguntungkan dan bisa membangun suatu organisasi menjadi lebih baik. Kemudian lanjut nih pertanyaannya tadi, apakah konflik selalu sesuatu yang buruk? Tadi sudah disampaikan bahwa konflik bisa menjadi sesuatu hal yang buruk, tapi bisa juga menjadi sesuatu hal yang baik. Ini contoh dari konflik yang baik. Kemudian lanjut Mas, lanjut. Nah ini juga beberapa contoh dari konflik yang baik. Kemudian lanjut. Kalau itu jadi konflik itu bisa produktif atau untuk organisasi, kecuali jika tidak kalau kita tidak bisa menangani konflik dengan baik, maka suatu konflik akan berkembang dan mengakibatkan sesuatu hal yang bersifat negatif. Lanjut, ini konflik proses. Jadi cara menangani konflik yang pertama itu yang sudah saya sampaikan di atas. Jadi kalem dulu, dilihat dulu seperti apa sih permasalahan yang ada, kemudian figure it out. Jadi ini suatu masalah yang besar atau yang kecil sih gitu, yang kecil atau yang besar gitu. Untuk itu kan dipelajari dulu problemnya seperti apa. Kemudian yang ketiga ini cari problem solving yang terbaik, kan? Tadi problem solving yang sudah saya sampaikan, ada yang win-win solution, kemudian pakai pakai duit yang keatasin, apakah itu cukup gitu kan? Terus kemudian ignore what's you annoying. Jadi hindari apa yang
mengganggu kamu gitu kan. Dibicarakan yang selanjutnya tuh dibicarakan atau lakukan sesuatu yang baik, misalnya kalau di sini kebetulan contohnya main bersama yuk, olahraga gitu, atau biasanya mungkin kalau yang untuk yang apa namanya yang cowok biasanya main game bareng yuk gitu kan, untuk menghilangkan stres. Dan selanjutnya sampai terakhirnya diperoleh apa namanya apologize. Jadi dari masing-masing pihak akan saling bersepakat. Yang terakhir, nah ini yang terakhir. Jadi diharapkan dari konflik itu adalah kita melakukan kolaborasi atau mencari win-win solution tadi seperti yang saya sampaikan di atas. Biasanya kalau kita dalam melakukan audit sering tercapai terdapat apa namanya konflik yang tanpa sengaja, baik dari cara kita menyampaikan apa namanya cara kita bertanya itu kepada auditi, itu suka dari gaya bahasa kita, terus gaya tubuh kita yang suka berbicara, itu suka sering menimbulkan konflik pada saat kita melakukan audit memang. Jadi apa namanya, dan itu bisa mungkin kita kurangi, atau pada saat di awal mungkin kita juga bisa menjelaskan kepada auditi sebenarnya gaya bahasa saya seperti ini loh gitu. Jadi kalau agak kira-kira dianggap agak keras ya sebelumnya mohon maaf dulu gitu, karena bukan berarti apa namanya bahasa kita ya intonasi suara kita yang tinggi itu berarti kita marah. Tapi ada juga kadang-kadang di tempat lain pada saat kita anggap kita sudah dengan sopan bertanya sesuatu, atau kita dengan menanyakan dengan baik, ternyata masih apa namanya dianggap salah juga. Dan yang pernah kami alami itu pada saat waktu itu melakukan audit, sampai akhirnya kami juga kebetulan sampai dilaporkan dan sampai saat ini sih ada yang sampai dilaporkan ke kepala badan bahwa kami dalam melakukan audit itu dianggap tidak sopan, atau dianggap apa namanya semena-mena gitu, sesuai dengan kemauan kami gitu. Padahal itu semua di awal sudah, pada saat kami melakukan audit itu biasanya sudah kami sampaikan. Jadi karena kan kita melakukan audit dari ujung barat ke ujung timur dengan berbagai apa namanya adat dan kebiasaan yang berbeda gitu. Jadi bagaimana kita harus apa namanya untuk mengurangi konflik ini. Jadi di akhir juga biasanya kalau misalnya ada temuan dan memang tidak bisa kalau konflik terhadap temuan yang ini juga sering terjadi di inspektorat. Jadi apa yang harus kita lakukan yaitu tadi win-win solution. Bagaimana sih memecahkan supaya antara auditor dengan auditi itu sama-sama bisa menyelesaikan masalah yang ada. Biasanya yang apa namanya yang satu merasa ini kok temuannya inspektorat kayaknya mengada-ada gitu. Sementara kalau yang dari auditornya ini temuannya sebenarnya nggak mengada-ada gitu. Memang kenyataannya tuh seperti itu gitu. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan? Nah, itu biasanya kita melakukan apa namanya komunikasi, kemudian kita mencari jalan tengah untuk mendapatkan win-win solution. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf misalnya karena memang
sudah beberapa kali saya disuruh menyampaikan hal ini, ternyata baru sekarang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wiwi atas paparan materinya. Saat ini kami membuka sesi diskusi bagi Bapak atau Ibu dan rekan-rekan semua yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kepada teman-teman atau rekan-rekan semua yang ingin bertanya, dapat menyampaikan pertanyaannya di kolom chat atau raise hand terlebih dahulu dan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Kalau nggak ada pertanyaan, saya bisa ikut rapat yang ke-11. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak, Ibu, rekan-rekan? Sepertinya belum ada ya, Bu. Iya. Baik, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kami cukupkan sesi PKS pada hari ini. Kepada Ibu Wiwi, terima kasih Ibu atas paparan materinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Dan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dan rekan-rekan semua atas kehadirannya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, izin mengingatkan kepada Bapak atau Ibu untuk mengisi absen yang pada link yang telah disediakan. Dan kepada Mas Jihan dipersilakan untuk mengambil dokumentasi acara pada hari ini dan memberikan sedikit informasi. Dipersilakan kepada Mas Jihan. Terima kasih Mbak Fitri. Mohon izin Bapak dan Ibu hadirin untuk dapat mengaktifkan fitur kameranya terlebih dahulu. Untuk saya screenshot dokumentasi. Baik, mohon izin sekaligus ingin menginfokan. Silakan Bapak dan Ibu sebelumnya untuk dapat mengisi link absensi ya yang sudah di-share melalui chat Zoom tadi, karena absensi ini nantinya yang akan dijadikan dasar pembuatan surat tugas peserta dan sertifikat per materi dari rangkaian PKS Orientasi Utama tahun 2022 ini. Selanjutnya, seluruh arsip dokumen termasuk surat tugas dan sertifikat akan diupload ke dalam Google Drive yang linknya sudah saya share juga pada chat Zoom, serta video dokumentasi pelaksanaan PKS ini dapat ditonton kembali melalui kanal YouTube Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan dengan berakhirnya PKS hari ke-23 ini, menandakan berakhirnya juga rangkaian agenda PKS Orientasi Inspektorat Utama tahun 2022. Saya secara pribadi dan mewakili bagian tata usaha yang memfasilitasi agenda PKS ini mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan Bapak Ibu peserta, serta mohon maaf jika sekiranya terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan agenda. Semoga setiap materi yang telah disampaikan selama ini dapat kita serap dengan semaksimal mungkin dan penerapannya dapat membantu kita semua dalam melaksanakan kewajiban sebagai pegawai Inspektorat Utama sehingga dapat memberikan kebermanfaatan yang seluas mungkin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Jihan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekian acara PKS pada hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wiwi, Mbak Fitri, Bapak Ibu hadirin. Terima kasih Mas Jihan. Selamat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Selamat liburan Lebaran. Oh iya, mohon maaf lahir batin semuanya. Mohon maaf lahir batin. Hari terakhir ya masuk kantor ya. Iya betul. Izin.